الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك نستغيث يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam pembahasan bab tentang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tawakal, potret dan model bentuk tawakal Rasulullah dan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pembahasan tentang yakin dan tawakal tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan bagian daripada keimanan. Agama seseorang didasari dengan keyakinan dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair yang meninggal tahun 94 Hijriah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Sa'id bin Jubair adalah ulama yang terzalimi. Dia dibunuh oleh seorang penguasa zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Setelah beberapa hari dibunuh, Hajjaj bin Yusuf mati, meninggal karena pengaruh dosa besar yang beliau lakukan. Sampai-sampai beliau bermimpi terus-menerus akan datangnya Sa'id bin Jubair, karena telah membunuh Sa'id bin Jubair, datang dalam mimpi dan mengganggu dia. Sa'id bin Jubair seorang ulama yang alim, ahli tafsir, muhaddis, ahli ibadah, dan orang yang sangat tinggi keyakinannya, tawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, at-tawakkul nisful iman. Tawakal kepada Allah merupakan separuh keimanan. Tawakal kepada Allah merupakan separuh keimanan. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang sedang mengaplikasikan separuh imannya. Dan yakin itu adalah puncaknya tawakal. Yakin adalah puncaknya tawakal. Jika orang sudah yakin, maka tawakalnya enggak tanggung-tanggung. Itu sudah batas terakhir. Sudah enggak ada lagi finishnya, itu sudah lewat. Orang yang yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tawakal ini
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang meninggal 240, beliau mengatakan tawakal itu adalah amalul qalb, amalan hati. Tawakal itu adalah amalan hati, ibadah hati. Berarti orang yang bertawakal kepada Allah, dia sedang mengamalkan hatinya yang beramal, bukan anggota badan. Anggota badan itu nanti efeknya, pengaruh daripada tawakal dia kepada Allah. Jadi hatinya yang berbuat, hatinya lah yang beramal. Oleh karenanya, amalan-amalan hati ini perlu untuk kita pelajari dan kita kuatkan di dalamnya. Di antaranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakalnya tinggi, dibalut dengan keyakinan yang tinggi, itu sudah tidak bisa lagi diragukan. Seperti imannya para sahabat. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah beliau menginfakkan seluruh hartanya, ini Rasulullah lagi memotivasi para sahabat untuk menginfakkan harta. Maka semua berlomba. Umar menginfakkan separuh harta, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mada tarakta li ahlik?" Sebanyak apa harta yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, taraktuhumullaha wa rasulah, kafaituhumullaha wa rasulah. Aku sudah biarkan mereka kepada Allah, aku sudah serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin yang tinggi. Tidak ada sama sekali rasa takut fakir, tidak ada sama sekali rasa susah kalau dia khawatir nanti tidak dapat makanan. Tidak. Yakinnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dikasih, semakin datang banyak harta pada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jamin. Itulah orang-orang yang yakin, benar-benar tidak bisa diragukan keimanannya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau menemui orang-orang Yaman. Mereka sedang nganggur, tidak berbuat apa-apa. Lalu kemudian ditanya oleh Umar ibn al-Khattab, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Kata mereka, "Kami sedang bertawakal kepada Allah." Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalian tidak sedang bertawakal kepada Allah. Karena orang yang bertawakal kepada Allah itu ibarat orang yang menanam biji di tanah, baru dia tunggu serahkan tawakal kepada Allah. Kalau kalian ini tidak buat apa-apa, malahan kalian bertawakal kepada Allah. Tawakal itu ada usaha, baru yakin serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal itu ada 3. Artinya keterkaitan antara hati manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama dia sama sekali gambarannya kayak seperti tadi nih. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada usaha. Ini tawakal yang salah. Ini tawakalnya yang sesat, keliru. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arabi. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya onta, saya lepas begitu saja, saya tawakal kepada Allah atau bagaimana?" Maka kata Rasulullah, "I'qilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat ontanya, baru tawakal pada Allah. Walaupun ditaruh di pinggir jalan, yang penting diikat, jangan dibiarin. Jadi tawakal itu prakteknya adalah sudah usaha, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Model tawakal orang yang pertama. 2,
Orang yang berusaha mati-matian usahanya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, pokoknya dia usaha, tapi dia tidak serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengandalkan kemampuannya, potensinya. Dia lebih menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la takilna ila anfusina tarfata aini. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami walaupun hanya sekejap mata. Itu doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah, Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sendiri. Karena memang kita ini tanpa bantuan Allah, tanpa petunjuk bimbingan dari Allah, maka tidak ada apa-apanya kita ini. Makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang menjamin hidup kita. Oleh karenanya ini yang kedua, jangan salah. Jangan terlalu pede dan sombong terhadap diri kita sendiri yang mengatakan, saya walaupun tidak bertawakal pada Allah, pokoknya saya usaha, saya lakukan, saya pasti dapat. Hati-hati ya. Kita berbuat tapi tidak menggantungkan urusan kita kepada Allah, bisa gagal. Ada seorang nabi yang keliling mendatangi istrinya. Satu malam itu dia melakukan hubungan suami istri. Setelah, ini karena kelalaian dan ini pelajaran buat kita. Setelah melakukan hal itu dan dia mengatakan, semua yang saya datangi mereka pasti akan mendatangkan satu orang anak. Ternyata tidak ada satupun yang berhasil. Ada satu tapi cacat, gugur, tidak berhasil. Padahal itu nabi. Dan ini sebuah pelajaran buat kita. Kita tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dan yakin. Dan yang ketiga itu adalah golongan orang yang sudah berusaha dan hatinya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertawakal, yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Bani Israel disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Beliau pernah meminjam uang 1000 dinar dari sahabatnya. Lalu kemudian ketika beliau dipinjamkan uang 1000 dinar, berapa banyak itu 1000 dinar? Bisa beli 1000 ekor kambing. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa. Disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu min fulanin alfa dinar. Ya Allah, sungguh Engkau tahu aku sudah meminjam 1000 dinar dari si fulan. Fasa'alani kafilan. Dan ketika aku meminjam uang 1000 dinar itu, dia meminta dariku seorang kafil. Kafil itu adalah orang yang akan menanggung kalau aku tidak bisa bayar. Maka aku katakan, wakafa billahi kafilah. Dan aku katakan, cukup Allah menjadi kafil aku. Farodiya bika. Maka orang itu ridho kalau Engkau ya Allah sebagai kafilnya. Lalu kemudian wasa'alani syahidan. Dia juga meminta kepadaku, datangkan seorang saksi
maka aku katakan kepadanya, wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi antara kita, dan dia pun ridho bahwa engkau adalah saksi kita, saksi kami di antara kita berdua ini. Farodiya wa inni jahatu an ajida markab atau markaban ab'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Dan aku sekarang tiba waktunya mau bayar. Aku tidak menemukan perahu, aku tidak bisa menemukan kapal yang bisa membawa uang 1000 dinar ini ke seberang sana, karena memang mereka tinggal di pulau yang berbeda. Aku sudah mencari kapal, tidak ada. Tapi aku berusaha sekarang, aku bertawakal. Dengan cara apa? Aku mengirimkan uang ini melalui sepotong kayu. Aku masukkan, aku belah, aku potong kayu itu, aku belah, lalu aku masukkan uang 1000 dinar di dalam kayu itu. Lalu kemudian aku kirimkan uang 1000 dinar bersama potongan kayu itu. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin Allah yang menjaminnya. Dan subhanallah, disebutkan dalam ceritanya itu, penjelasan hadis ini, setelah beberapa waktu si fulan yang minjam uang 1000 dinar ini, dia datang ketika tiba saatnya dia mencari uang 1000 dinar yang lain. Kalau yang tadi 1000 dinar sudah dikirimkan, 1000 dinar dia cari lagi, walaupun dia yakin bahwa uang itu insya Allah nyampe, tapi dia berusaha lagi cari uang harta 1000 dinar. Setelah dia dapat, lalu dia pergi mengantarkannya. Setibanya di sana, dia tidak tanya-tanya lagi yang 1000 dinar itu. Dia tidak nanya-nanya 1000 dinar ini antum sudah pernah nerima apa belum. Malah dia mengatakan kepada yang memberikan pinjaman itu, mohon maaf, saya terlambat memberikan kembalian uang yang saya pinjam. Waktu itu saya sudah berusaha untuk mencari waktu yang tepat untuk mengirimkannya, tapi aku tidak bisa karena ada udzur. Lalu kemudian orang yang meminjamkan uang tersebut mengatakan, apakah, dia bertanya kepada yang minjam ini, pada temannya yang minjam ini, apakah engkau sebelumnya pernah mengirim 1000 dinar? Kata dia, iya, saya pernah mengirimkan 1000 dinar melalui kayu bakar. Lalu memang qadarullah, orang yang meminjamkan uang ini profesinya adalah mengumpulkan kayu bakar, dan dia menemukan kayu itu. Ketika dia belah, dia temukan 1000 dinar. Buah daripada yakin, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berusaha. Subhanallah, itulah orang-orang yang imannya kuat, tawakalnya kuat, yakinnya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, tentunya dengan kesolehan, ketakwaan, iman. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana kuatnya keyakinan mereka itu. Benar-benar yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ragu. Karena yakin, kalau tidak yakin berarti ragu. Kalau anda ragu berarti yakin anda belum full. Maka dalam segala kondisi kita itu harus yakin. Apapun dalam hidup kita ini, kita yakin apa yang Allah lakukan untuk kita itu yang terbaik. Karena Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya selagi dia beriman kepada Allah. Dia beriman, bertakwa pada Allah. Tidak ada yang buruk bagi orang mukmin. Tidak ada yang buruk. Walaupun dalam kacamata manusia itu buruk. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya baik. Apa? Kalau dia mendapatkan nikmat, in asobathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, walaysa dzalika illa lil mu'min.
Cuma orang mukmin yang bisa melakukan hal itu. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, syukur sebanyak-banyaknya dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Doa. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak membuat dia senang, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah wa laisa dzalika illa limu'min. Kalau dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia bersabar, dan itu baik bagi orang mukmin. Baik bagi orang mukmin, dan itu tidak dilakukan kecuali orang mukmin. Maka tidak ada yang buruk bagi orang mukmin. Semuanya ada hikmahnya, ada kebaikannya. Maka senantiasalah kita husnudzon kepada Allah, baik sangka. Jangan banyak buruk sangka kepada Allah. Belum tentu apa yang dalam kacamata kita buruk itu menjadi buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu. Kita hanya husnudzon saja. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin, maka tawakal kita akan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalam hati kita. Itulah benar-benar orang-orang yang beriman. Dan pada malam hari ini kita membahas hadis-hadis tentang tawakal. Masih dalam pembahasan tentang tawakal, disebutkan hadis yang ke 79. Hadis 79 ini sudah pernah kita sampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit tayr, rawahu Muslim. Ada sebagian manusia masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung. Hati mereka seperti hatinya burung. Artinya apa? Tawakalnya mereka seperti tawakalnya burung. Bagaimana tawakalnya burung? Burung itu keluar dari sangkarnya, dari rumahnya. Dia keluar tidak bawa apa-apa, nggak ada bekal. Kalau kita ada uang jajan, ya, ada uang saku. Beda dengan burung. Burung nggak bawa apa-apa, justru dia keluar dari rumah nggak ada makanan, kosong perutnya. Kalau antum udah sarapan, udah minum teh, susu lagi, sebelum itu buah, masya Allah, ya, sempurna hidup antum itu. Mereka ini manusia-manusia masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung, nggak ada apa-apa, keluar dari rumah kosong. Itu benar-benar susah itu. Nggak tahu ini keluar mau dapat apa, dia nggak tahu, yang penting usaha. Itulah tawakalnya burung. Maka kita jangan seperti orang-orang minta-minta di luar sana, malas kerja, tidak mau kerja, asal minta-minta, cari duit cuman pakai apa, pemberian orang, harapkan pemberian orang, minta sana minta sini, menghinakan diri di hadapan manusia. Iya kalau ngasih, kalau nggak ngasih hina 2 kali. Hina minta-minta, hina nggak dikasih, terhina. Udah gitu ada yang jadikan profesi, jadi kebiasaan. Ini kalau dia profesinya kayak gini, orang seperti ini nanti di hari kiamat datang, wajahnya ini nggak ada dagingnya. Walaysa ala wajhi muz'atu lahmin. Nggak ada ini nggak ada dagingnya, kelihatan tengkorak. Wah itu, ini kelihatan nih orang-orang dulu ini yang minta-minta di dunia. Maka hati-hati, jangan sampai minta-minta menghinakan diri di hadapan manusia. Minta-minta itu boleh dalam kondisi yang sudah sangat parah, sudah sangat parah, dan bukan berulang-ulang.
sekali saja cukup untuk bisa mengganjal perut, sudah menghilangkan lapar, selesai di situ. Bukan besok minta lagi. Oh, enak nih, tambah lagi nih. Wah. Bukan. Boleh tapi cuman sekali. Bukan jadi profesi, bahkan ada yang kaya karena minta-minta. Iya, di kota-kota besar. Ternate kota besar enggak? Kota kecil. Tapi sekarang sudah mulai ada juga yang minta-minta di Ternate ini. Saya dulu SMA nggak ada orang minta-minta. Sekarang sudah mulai besar. Perkotaannya sudah mulai ramai. Banyak yang terlihat minta-minta di pasar-pasar, di jalan-jalan. Ya, ini keburukan yang tidak boleh dilestarikan, harus dijauhi. Jadi sekali lagi, orang-orang yang masuk surga tadi mereka hatinya seperti hatinya burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi pagi tidak ada makanan, kosong. Pulang sudah kenyang. Pulang sudah ada. Pasti ada yang dia makan. Pokoknya terbang sana sini belum ada, sana lagi. Kalau antum pegawai sudah kerja tetap, masih ngeluh lagi, susah gitu. Karena memang kita tidak menggantungkan rezeki kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tidak puas, tidak bersyukur. Gaji sudah 3 juta. Wah, kalau gaji 4 juta kayaknya mantap ini. Sudah kasih 4 juta. Wih, kalau 5 juta. Gak ada syukurnya. Gitu terus. Sudah 10 juta. Ya akhi, rizki antum itu, antum satu keluarga misalnya pertama baru nikah, rizki gaji baru 2 juta ya. Suami istri baru nikah dapat penghasilan 2 juta. Setelah nanti antum punya anak, rizkinya ditambah. Gak tahu, itu Allah yang jamin, ada jalannya. Yang penting antum takwa pada Allah. Gak usah bingung, Allah yang jamin. Yang penting antum yakin Allah yang ngasih rizki. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa, tawakal, dijamin oleh Allah dan pasti diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari urusan kita. Dapat anak 1 tambah, anak 2 tambah, anak 3 tambah lagi. Sudah segitu-gitunya. Ada orang yang pertama masih jualan bakso kecil-kecilan, karena masih suami istri belum punya anak, ya penghasilannya 1 hari 200.000. Bagus tuh kan, 200.000 lumayan tuh, besar sekali. Itu artinya dari semua pengeluaran sama pemasukannya hitung 200.000. Nanti sudah dapat anak 1, tambah lagi penghasilannya. Allah yang jamin. Antum gak usah pusing. Antum coba sekarang yang punya anak 5, bandingkan antara hidup sekarang sama yang dulu antum baru belum nikah sampai sudah nikah. Baru nikah belum punya anak. Ada perubahan. Jadi ketika anak 1 rizkinya begini, ketika anak 5 rizkinya begini. Maka kalau anak 1 rizkinya sedikit, anak 2 rizkinya tambah, anak 3 rizkinya tambah, anak 4, 5 tambah. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Walaupun antum hitung-hitungan matematika, iya benar. Tapi Ustadz, anak hidupannya gak naik-naik. Iya, tapi rizkinya semua sama. Memang Allah takdirkan antum seperti itu. Ada hikmahnya. Husnudzon pada Allah. Kenapa antum gak kaya-kaya? Karena kalau antum kaya bisa jadi kufur kepada Allah. Allah lebih tahu hidup antum. Ada hikmahnya. Antum kalau dikayakan oleh Allah bisa jadi antum jauh dari Allah.
Ada hikmahnya. Ada orang yang dikasih harta tapi dia ingat Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia takut kepada Allah. Jadi hidup ini kita jalani saja. Sudah berusaha tawakal kepada Allah, Allah yang jamin hidup kita gak akan kemana. Antum sudah berusaha mati-matian tapi sampai di situ saja, gak maju-maju, apalagi jauh dari Allah, maka Allah akan bikin antum tambah jauh. Makanya Rasulullah mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang kalau dunia jadi ambisinya, farraqallahu amrahu, Allah porak-porandakan urusannya, gak nyampe-nyampe, gitu aja terus. Itu kalau dunia, sudah dunia tidak dapat, akhirat gak dapat, rugi dunia akhirat. Dan kata Rasulullah, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak ada pada dia, tidak datang kepada dia kecuali sudah yang ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya, ya begitu saja. Beda dengan orang yang waman kanatid al-akhirata hamma. Beda dengan orang yang kalau ambisi dia adalah akhirat, ambisi dia adalah akhirat, Allah datangkan dunia buat dia. Allah datangkan dunia buat dia. Ustaz, kita ini sekarang sudah sholat 5 waktu, sudah alhamdulillah, sudah nyunah, jenggotan nggak isbal, jilbab udah besar, tapi masih belum maju-maju ini usaha ini, belum kaya-kaya. Nah, itu juga satu ujian. Ya. Emangnya antum hijrah, antum tobat itu memang mau pengen kaya atau mau jadi baik? Iman antum, ibadah antum baik, atau antum mau apa? Ya. Kadang-kadang kita ini berharap terlalu tinggi gitu ya. Ustaz, bukankah janji Allah bagi orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya, dijamin rezekinya? Ia dijamin rezekinya, dibukakan semua jalan keluarnya apabila ada kesulitan. Tapi bukan berarti Allah langsung ganti ente langsung kaya, enggak. Allah lihat dulu sejauh mana kebenaran, kejujuran hijrah antum, taubat antum itu. Belum lama, antum baru 1 bulan, baru 1 tahun, belum ada apa-apanya. Baru hijrah penampilan, belum hijrah hatinya lagi. Hati belum dibenahi. Hijrah penampilan sudah oke, mantap, tapi lisannya masih belum bagus. Ya, sikapnya masih belum bagus, akhlaknya masih buruk. Ya, belum bisa itu. Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu. Iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Gak kata kotor, ya, ucapannya selalu baik, bacaannya Al-Quran, bacaannya ilmu, menyampaikan kebaikan. Kalau itu sudah dijaga, hati sudah lurus, imannya lurus. Hati semuanya. Tawakal hati. Yakin itu hati. Kembali ke hati semuanya. Amal perbuatan kita ditentukan oleh hati. Ustaz, kalau begitu hati saja saya yang saya benahi, gak usah sholat, gak usah puasa, juga salah. Ya, gak sholat, gak pakai jilbab, salah juga. Justru gak sholat, gak pakai jilbab, itu tandanya hatinya sedang tidak bagus. Karena kalau hatinya bagus, tadi apa kata Rasulullah? Lisannya jadi lurus. Contoh itu, ya, ngucapinnya masih kotor, gimana? Dan
Memang Rasulullah mengatakan kebanyakan orang masuk neraka itu lisan sama kemaluan. Dua penyebab utama, penyebab terbanyak orang masuk neraka. Lisan sama kemaluan. Dua rongga, rongga bawah sama rongga atas. Maka hati-hati. Makan haram, yang dibawa juga gunakan untuk yang haram, ya. Bicara kotor, maka perbaiki semua perkataan, perbuatan hati. Orang yang beriman dia perbaiki utuh luar dalam. Itulah orang-orang yang beriman, tawakal, yakin, takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar mempraktekkan tawakalnya kepada Allah, murni, kuat. Hadis selanjutnya, hadis 80, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi yang luar biasa tampan orangnya. Kata Umar bin Khattab, ini adalah Yusuf, Nabi Yusuf dari umatnya Muhammad. Jabir bin Abdullah. Nabi sudah mengatakan ketika dia hijrah ini, dia datang ke Madinah, Nabi lihat Jabir bin Abdullah. Bukan Nabi lihat, Nabi bilang, sayati min hadzal bab rajulun alaihi mazhatu malak. Akan datang laki-laki nanti dari pintu ini, seorang laki-laki yang sudah ada usapan malaikat, sudah disentuh oleh malaikat, diusap. Para sahabat pada nunggu, siapa kira-kira ya? Siapa? Ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Ketika dia masuk, para sahabat sampai pada lihat, Jabir. Ini adalah kepala suku, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Makanya Nabi sampai menghamparkan sorbannya buat Jabir bin Abdullah karena mulia. Dan Nabi mengatakan, kita ini muliakan orang karena dimuliakan oleh kaumnya. Gak ada masalah, Islam tidak melarang, dimuliakan sewajarnya. Tidak sampai memuja-muja dan sampai menuhankan, tidak. Tapi memuliakan yang dengan, tentunya dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW, tidak berlebihan. Nabi seperti menjamu tamu biasa, dihamparkan surbannya buat Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, mohon maaf, annahu ghaza ma'an Nabi. Beliau pernah berperang bersama Nabi qibala Najdin, menuju kota Najd. Falamma qafala Rasulullah. Kota Najd itu bagian apa namanya? Bagian Mekah, apa utaranya Mekah. Di daerah dekat Madinah sana. Falamma qafala Rasulullah qafala ma'ahum. Rasulullah pergi bersama sahabat-sahabat, di antaranya di situ ada Jabir bin Abdullah. Fa adrakathumul qafilah fi wadi katsirin idah. Maka bertemulah dengan sebuah kafilah besar di sebuah lembah, yang mana lembah itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastadhilluna bisyajar. Maka Rasulullah turun di tempat itu beristirahat, dan sahabat-sahabat yang lain pun berpencar mencari apa namanya teduh, tempat teduh. Mereka kalau orang Maluku bilang basombar. Nah, cari tempat sombar, berteduh di bawah pohon yang tadi itu, pohon-pohon berduri. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Maka Rasulullah datang turun di sebuah pohon yang banyak, yang ada durinya, pohon besar yang ada durinya.
fa'allaqa biha sayfahu. Nabi gantungkan senjatanya di atas pohon itu. Artinya ini lagi perang nih. Seharusnya Nabi tidak boleh lepas senjata, nggak boleh lepas pedang dari tangannya. Tapi Nabi gantungkan senjatanya di pedangnya di atas pohon itu. Wa nimna naumatan. Rasulullah tidur, kami pun tidur, semua sahabat tidur. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Tiba-tiba Nabi memanggil kami dengan suara keras. Wa idza indahu a'rabiyun. Ternyata di samping Nabi sudah ada seorang Arab Badui masih kafir. Arab Badui masih kafir karena ini lagi perang nih. Sudah di samping Nabi. Pedang Nabi di atas pohon. Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naib. Sungguh wahai sahabat-sahabatku, orang ini sudah mengambil pedangku dan aku sedang di samping dia. Ini kalau aku mau dibunuh ini gampang saja. Dia teriak, ini ada orang yang mau bunuh saya. Aku sedang tidur. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan. Maka aku, kata Jabir bin Abdullah, aku pun bangun. Sementara laki-laki itu di tangannya sudah pedang menghunus, mau ditebas ini Nabi. Qala man yamna'uka minni. Tapi pedangnya itu tidak sempat digerakkan, pokoknya cuma di tangannya saja. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, wahai fulan, kenapa engkau tidak melakukannya? Apa yang menghalangi engkau menahan diri tidak menggerakkan pedang itu untuk menembas saya, memotong saya? Qultu Allah, Allah, Allah. Laki-laki itu mengatakan, Allah, 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 Allah yang menahan saya. Walam yu'aqibhu. Maka Nabi pun tidak menghukum orang tersebut, padahal dia masih kafir nih. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Tawakalnya Nabi. Ini sebenarnya di musim perang, lagi saat-saatnya perang, pedang itu tidak boleh jauh seharusnya. Bisa jadi ada kepungan musuh, kita belum siap. Seharusnya di dekat kita, bukan di atas pohon. Maka Nabi di sini tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yakin bahwa Allah yang menjaga dia. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia. Dalam riwayat yang lain ada 2 riwayat tambahan di bawah. Riwayat yang ketiga di situ dikatakan fasaqata sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah as-sayf. Ketika laki-laki itu sedang mau menggerakkan pedang di tangannya, pedang itu jatuh dari tangannya dan Rasulullah mengambil pedang tersebut. Lalu beliau bertanya kepada laki-laki itu, man yamna'uka minni, siapa yang menghalangi engkau tidak memotong saya, membunuh saya? Faqala kun khairan akhidin. Kata beliau, ada yang menahan saya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kamu mau bersaksi bahwa Allah adalah ilah yang berhak disembah? Tidak ada ilah kecuali Dia, Allah yang berhak disembah, dan aku adalah utusan Allah. Qala la walakinni u'ahiduka alla uqatilu. Aku tidak bersaksi, tapi aku berjanji tidak akan membunuh kamu. Padahal pedang sudah di tangannya dia tadi itu. Aku tidak bersaksi, tapi aku tidak membunuh engkau. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tidak akan bergabung bersama orang-orang yang memerangi engkau. Fa khalla sabilahu fa ata ashabahu fa qala ji'tukum min 'indi khairin nas. Maka laki-laki itu dibiarkan oleh Rasulullah pulang, pergi bertemu sama kaumnya. Sesampai di kaumnya sana, laki-laki itu mengatakan, aku datang dari sisi manusia yang terbaik, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlaknya Rasulullah juga ya. Tidak dia apa-apain itu orang, walaupun dia tadi sudah mau menebas, tapi karena kebaikan yang ada pada dirinya, walaupun cuman sedikit, Nabi membiarkan dia. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Ya. Dan pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah yakinnya Rasulullah, tawakalnya Rasulullah kepada Allah. Dan tentunya banyak sekali kondisi-kondisi kapan Nabi itu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bertanya, Ustaz, itu kan Nabi, bagaimana dengan selain Nabi? Banyak
Banyak manusia-manusia mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain yang kalau kita bahas biografi mereka, bagaimana Allah menjaga mereka ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita lanjutkan setelah sholat Isya dengan sesi tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.